Hai rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan akademisi, selamat datang, selamat bergabung. Kali ini kita akan mencoba untuk tutorial terkait masalah penggunaan Mendeley. Bagi rekan-rekan yang mungkin belum familiar dengan penggunaan Reference Manager, utamanya tools Mendeley, ada beberapa Reference Manager yang biasa digunakan seperti misalnya Sotir dan EndNote. Namun kali ini kita akan tutorial dengan menggunakan Mendeley untuk melakukan sitasi. Nah, di dalam hal penggunaan Mendeley untuk sitasi, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah apakah sumber yang akan kita sitasi itu sudah tersedia di dalam Mendeley atau belum. Jika belum, maka perlu dilakukan proses import data ke dalam aplikasi yang kita miliki. Nah, di sini yang pertama kita masuk di mendeley.com. Misalnya rekan-rekan belum memiliki aplikasi Mendeley, silakan masuk ke mendeley.com. Kemudian silakan melakukan download di situs yang tersedia. Silakan download kemudian instalasi di device masing-masing. Kebetulan di sini saya sudah memiliki Mendeley yang biasa saya gunakan untuk melakukan sitasi dan juga menyusun daftar pustaka atau reference list dalam manuskrip yang akan saya publikasi. Nah, jika sudah terdownload, rekan-rekan ketika ingin melakukan kutipan atau sitasi dalam manuskrip yang Anda miliki, misalnya di sini Anda punya manuskrip. Nah, sebelum masuk ke manuskrip yang Anda miliki, Anda terlebih dahulu memastikan bahwa sumber yang akan dikutip itu sudah tersedia. Nah, bagaimana kalau misalnya belum tersedia? Maka rekan-rekan harus menyediakan dulu sumber tersebut di dalam aplikasi Mendeley yang Anda miliki. Nah, ada dua cara untuk melakukan import di dalam Mendeley ini. Di sini, di menu ini, rekan-rekan bisa klik. Ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama itu import file. Jadi import data yang digunakan di dalam Mendeley ini. Jadi basisnya adalah file. Silakan cari jurnal yang Anda ingin sitasi, jurnal yang Anda ingin kutip, kemudian file dari jurnal tersebut Anda import dalam aplikasi Mendeley ini. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu add reference manually, yaitu menggunakan identifiers, baik itu dalam bentuk DOI ataupun dalam bentuk ISBN untuk buku. Nah, yang pertama kita akan melihat bagaimana cara untuk import file. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencari dulu kebutuhan file yang akan kita import. Jadi misalnya kita masuk dulu atau cari dulu sumber referensi yang akan kita rujuk. Misalnya kita cari di Google Scholar, kemudian kita cari siapa author yang akan kita tuju untuk kita kutip. Misalnya di sini Google Scholar yang saya miliki sendiri ya. Nah, di sini ketika sudah masuk ke sumber yang akan kita rujuk, kita cari yang mana yang menurut kita sesuai untuk dilakukan proses sitasi atau merujuk artikel yang dibutuhkan. Misalnya di sini kita pilih ini ya, artikel, salah satu artikel ini kita klik. Kemudian di sini ada penerbit, kemudian kita copy paste, kemudian kita masuk di mesin pencarian yang baru, kemudian kita paste, kemudian enter. Nah, di sini sudah tersedia. Nah, jika kita sudah masuk di laman untuk artikel tersebut, kita cari menu download untuk kita mendownload artikel tersebut. Misalnya di sini PDF, kita klik, kemudian terdownload. Nah, setelah terdownload, kita pastikan bahwa artikel tersebut sudah kita miliki dalam bentuk file. Kemudian kita coba untuk buka, klik 2 kali. Nah, di sini sudah tersedia untuk file tersebut. Nah, setelah
file ini ready, kemudian kita masuk ke Mendeley, aplikasi Mendeley yang kita miliki, kemudian masuk ke add reference. Nah, kita mencoba untuk mengimport data dengan menggunakan cara import file ya. Kemudian kita klik import file, klik sekali, kemudian kita masuk, pilih satu file yang sudah kita download sebelumnya, kemudian open. Nah, di sini otomatis terupload untuk file yang kita maksudkan. Nah, setelah terupload di sini otomatis sudah masuk dalam aplikasi. Nah, sebelum menggunakan atau mensitasi sumber tersebut, dipastikan terlebih dahulu, karena ketika Mendeley mengimport, belum tentu data yang tersedia di dalam itu benar. Nah, misalnya seperti ini. Kita sandingkan untuk kita bandingkan masing-masing data ya. Di sini menurut Mendeley, setelah dia mengimport filenya, judulnya seperti ini. Kemudian di sini autornya masing-masing ini. Ada hukum jurnal, syariah, ekonomi. Kita pastikan bahwa apakah autor tersebut sudah benar atau belum. Kemudian masuk ke year, month, kemudian issue sampai dengan abstrak dan URL-nya. Ya, kita pastikan apakah sudah sesuai. Kalau belum sesuai, maka kita sesuaikan secara manual. Caranya adalah kita langsung saja buka file yang tadi sudah kita download, kita sesuaikan. Kita bagi dua layar dulu ya. Nah, di sini sudah terbagi dua layar. Kita sesuaikan. Ternyata title untuk jurnal ini berbeda ya. Dia memasukkan kata JHES ya. Kita hapus saja JHES, kemudian kita sesuaikan the effect of boycotts bla bla bla. Nah, ini sudah sesuai ya. Kemudian kita masuk ke author. Author kita sesuaikan. Di sini tidak menggunakan author hukum jurnal ya. Kita delete saja. Kemudian syariah ekonomi kita delete saja. Kemudian masuk Hisalinur. Kemudian tambahkan di sini ada GH, belum mengikut ya. Tambahkan GH. Kemudian Ginanjarmu, oke. Kemudian Muhammad Nur Hadi N. Di sini kita sesuaikan. Oke. Dalam penulisan author ya, ada 3 suku kata. Jika 3 suku kata author, gunakan kata yang terakhir. Jika 2 suku kata, maka gunakan kata yang terakhir. Kemudian author keempat Aziza Wafiq. Nah, ini sudah sesuai ya. Sudah 4 author yang tersedia dalam Mendeley. Kemudian masuk ke year. Kita lihat year-nya tahun berapa, publikasinya 2024. Kita ketik, kemudian month Desember ya, Desember. Untuk Mendeley menggunakan angka Desember itu 12 ya. Kemudian day, apakah ada? Jika tidak ada, skip saja. Kemudian issue atau number, di sini issue 2 kita isi. Kemudian jurnal. Jurnalnya apa? Kita tinggal isi manual. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Ini sudah ada. Tinggal klik. Kemudian language, di sini bahasa apa yang digunakan? Bahasa Inggris. Kita menambahkan English. Kemudian page-nya kita sesuaikan. Di sini page-nya berapa ya? Ini page-nya 178, diawali di sini ini belum ada, berarti 177 ya. 178, 177 sampai dengan page yang paling akhir 187. Oke, 187. Nah, kemudian volume, kita lihat volumenya ada volume 8. Nah, abstrak di sini belum tersedia, silahkan di copy paste. Kalau kita copy di halaman ini, copy kemudian kita paste. Nah, di sini mungkin belum rapi ya, silahkan rekan-rekan bisa merapikan untuk abstraknya ya. Oke. Kemudian kita masuk di URL. URL di sini silakan rekan-rekan bisa mengisi kembali ke menu ke laman ya, ke laman jurnal. Di sini bisa di copy, kemudian masuk ke Mendeley, masuk ke URL, silakan paste. Oke, sudah di paste.
Kemudian kita masuk di DOI. Apakah DOI-nya ada? Oh, ada. Tinggal copy link address, kemudian masuk di Mendeley, kemudian copy. Oke, ISSN-nya apakah sudah masuk? Ini sudah ada. Nah, kalau sudah, rekan-rekan semua, kita periksa kembali apakah sudah sesuai dengan jurnal yang dirujuk. Kalau sudah sesuai, kemudian kita close, tanda close di sini. Oke. Nah, secara otomatis di sini menu ini sudah tersedia dan sudah terupdate serta sesuai dengan jurnal yang rujukan sebelumnya tadi ya. Nah, kita setelah ready di dalam Mendeley, maka kemudian kita masuk di manuskrip rekan-rekan semua. Contoh misalnya di sini kita mengutip secara langsung ya, mengutip secara langsung apa yang disebutkan di dalam penelitian ini. Misalnya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penurunan signifikan ya dalam nilai abnormal return saham perusahaan target boycott setelah pengumuman fatwa MUI. Misalnya kita akan mengutip pernyataan dari jurnal ini, kita copy, kemudian kita masuk dalam naskah kita. Nah, di sini kita copy. Oke, kita sesuaikan. Nah, setelah ini sudah sesuai, maka kemudian kita mau melakukan sitasi ya. Kita akan menampilkan sumber dari kutipan ini. Oke, kemudian kita masuk di reference, kemudian masuk klik Mendeley site. Nah, karena kita sudah memasukkan sebelumnya dengan add reference import file dan sudah tersedia dalam Mendeley kita, maka di Word masing-masing yang dimiliki oleh rekan-rekan, kemudian kita klik Mendeley, di sini sudah tersedia secara otomatis, secara update ya, rujukan jurnal yang sudah kita import sebelumnya. Tinggal klik di sini kotak di depan judul jurnal, kemudian insert citation. Oke, ini sudah ready, sudah otomatis tersitasi. Sama halnya misalnya kalau rekan-rekan mau membuat sumber ini di awal kalimat, misalnya menurut Kisali, tinggal klik di tanda panah bawah ini, kemudian insert as author year. Oke, dan disambungkan dengan kutipan sebelumnya. Dapat seperti ini. Ini cukup mudah untuk rekan-rekan di dalam mengatur sumber referensi yang digunakan dalam manuskrip rekan-rekan semua. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian kita mencoba untuk import menggunakan cara yang kedua ya, tadi add reference import file, kemudian kita masuk add reference manually. Jadi di sini kita akan masuk untuk identifiers DOI ya. Contoh misalnya kita masuk menggunakan jurnal yang berbeda misalnya ya, kita cari. Nah, di sini misalnya kita klik ini, kita cari, kemudian kita sudah dapat artikelnya, kita klik. Oke, sudah masuk. Kita klik di sini dan sudah masuk di laman jurnal tersebut. Kita cari untuk menggunakan Mendeley add reference secara manual. Di sini yang diminta adalah DOI atau ISBN untuk buku, ya. Nah, di sini kita cari yang DOI, lebih mudah. DOI-nya mana? Kita cari. Nah, ini dia DOI. DOI-nya sudah ada. Kita dapat, kita klik kanan, kemudian copy link address, kemudian masuk ke Mendeley. Kemudian copy di sini. Copy di sini, Ctrl V, kemudian search. Secara otomatis Mendeley akan mencari metadata berdasarkan identifiers DOI ini. Nah, di sini akan tersedia secara otomatis. Sekalipun kita tidak mendownload file untuk jurnal ini, akan tetapi tetap kita akan memeriksa secara detail
mulai dari title, judul, kemudian authors dan jurnal dan tahun serta sampai di abstrak. Kenapa? Karena metadata ini kasuistik kadang tidak sepenuhnya mengekstrak data yang tersedia di dalam jurnal tersebut berdasarkan kebutuhan dari data Mendeley ini. Nah, kemudian kita cek kembali di laman sumbernya ya, kita bagi dua lagi Mendeley-nya, dan ini untuk kita memudahkan dalam proses pengecekan secara detail ya. Jurnal artikel, kemudian title di sini from empirical evidence from Romania sudah sesuai, kemudian author sudah sesuai, kemudian jurnalnya Borsa Istanbul Review sudah sesuai, tahunnya oke. Volume apakah ada disediakan dalam laman ini? Jika tidak tersedia bisa di skip. Oke. Kemudian month Desember, ini sudah sesuai ya. Kemudian day, di sini 10 Desember ya. Kemudian masuk ke abstrak tidak ada, di sini ada, tinggal copy, kemudian paste. Oke. Nah, jika sudah dipastikan semuanya sesuai, maka kita kemudian add entry, klik add entry. Oke, secara otomatis Mendeley menyimpan data untuk sumber tersebut. Nah, ini dia setelah kita add entry. Oke, secara otomatis akan tersimpan. Nah, untuk mengutip sumber ini, misalnya ya, kita mengambil ini dia. Kita mengambil kutipan contoh misalnya. Kita ini ambil contoh saja, kita mengutip secara langsung ini, kita copy. Kemudian kita masuk ke naskah kita ya. Nah, kita copy paste. Nah, misalnya di sini kutipan yang kedua ya, dari Angel tadi, sumber tadi, Angel tadi. Nah, ini tadi. Nah, kemudian kita akan menambahkan sumber karena tadi sudah tersedia dalam Mendeley Reference Manager. Di sini juga secara otomatis dia akan tersedia. Tinggal klik Insert Citation. Seperti ini, sangat mudah dan memang memudahkan untuk mengatur referensi yang kita gunakan. Sama halnya ketika kita mau menggunakannya di awal kalimat, seperti di awal tadi ya, ini. Nah, tinggal kita menambahkan, klik tanda panah, kemudian insert as author and citasi. Oke. Nah, tinggal menambahkan kalimatnya di belakang. Oke. Seperti ini. Nah, ini sudah tersedia. Nah, setelah melakukan citasi, kita akan masuk ke halaman daftar pustaka. Bagaimana kemudian kita melakukan penambahan untuk daftar pustaka dengan sumber referensi yang tadi kita gunakan ya. Nah, sederhana saja, tinggal masuk ke sini, titik 3 ini, kemudian klik insert bibliografi, keep live updates, supaya ketika ada update penambahan citasi dalam manuskrip Anda itu secara otomatis akan bertambah ya, reference listnya. Klik continue. Nah, di sini sudah tersedia dan ini sudah berurutan berdasarkan apa style 7 ya, berdasarkan huruf ya, abjad, itu sudah berurutan. Ini sangat memudahkan untuk melakukan referensi list atau menyusun daftar pustaka. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang sementara menulis penelitiannya ya, utamanya dalam penggunaan reference management. Oke, nah ini untuk penggunaan Mendeley
Reference Manager. Ada juga penggunaan Mendeley Desktop ya. Jadi ada dua, Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Nah, untuk yang saya gunakan ini adalah Mendeley Reference Manager. Adapun penggunaan Mendeley Desktop itu sama saja, hanya saja yang berbeda itu beberapa diantaranya adalah ketika rekan-rekan mau menggunakan di awal kalimat seperti ini, ya. Karena untuk Mendeley Desktop itu kadang dia modelnya model penggunanya seperti ini. Dia akhirnya ketika kita ingin mengutip di awal kalimat, untuk penggunaan Mendeley Desktop itu seperti ini dia modelnya. Nah, ini yang terjadi untuk penggunaan Mendeley Desktop. Kenapa? Karena belum tersedia menu seperti ini, ya, menu seperti ini belum tersedia. Makanya salah satu caranya adalah itu digunakan edit manual. Misalnya menurut seperti ini, karena ini kan dalam kurung ya, maka ini harus diedit manual, dihapus, kemudian ditambahkan di sini tutup kurung. Dia akan kaminya seperti ini. Hanya saja ketika kita berpindah space seperti ini, kadang dia meminta apakah mempertahankan hasil editing atau membuangnya. Nah, itu yang biasanya muncul dalam menu Mendeley Desktop ketika kita mengubahnya secara manual. Tapi kalau penggunaan Mendeley Reference Management seperti ini, itu sudah tersedia menu ini. Makanya saya lebih suka menggunakan Mendeley Reference Manager ketimbang Mendeley Desktop, karena menu ini sudah tersedia, tidak perlu mengedit lagi seperti yang dilakukan di Mendeley Desktop. Itu saja, terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk video kali ini.